Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya di kesempatan malam yang mulia ini. Allah kembali mempertemukan dan juga mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah senantiasa Allah curahkan rahmat dan juga keberkahan. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk di majelis pada malam hari ini senantiasa Allah kabulkan segala hajat dunia akhirat kita, dimudahkan urusan-urusan dunia dan urusan akhirat kita, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diistiqamahkan di dalam kebaikan dan diwafatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, halaman 16. Wa tarkul isti'anati wan nafti wat tansyifi bi thawbin. Ada bahasa Arabnya 3 baris dari bawah. 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkul isti'anati wan nafdi wat tansyifi bi thawbin wa tahrikul khatami wal bada'atu bi a'lal wajhi wal bada'atu atau al bida'atu fil yadi war rijli bil asabi'i fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaqi wal ka'bi. Artinya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari bawah. Tidak minta bantuan. Artinya tidak minta bantuan orang lain untuk menuangkan air kecuali karena kesulitan. Tidak mengibas-ngibaskan anggota wudhu dan tidak mengelapnya kecuali karena panas, dingin atau khawatir najis. Menggerak-gerakkan cincin, memulai basuhan wajah dari bagian atas wajah, mengawali membasuh tangan dan kaki dari jari. Namun bila orang lain yang menuangkan air padanya, maka hendaknya memulai dari siku dan tumit. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi bahasan kita masih berkenaan dengan sunnah wudu. Sunnah wudu yang berikutnya tarkul isti'anah, tidak meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, minta tolong ini bisa takribul ma, bisa juga sabbul ma, ya. Meminta pertolongan yang dimaksud ada kalanya minta parakan banyu wudu atau minta cibukkan banyu, minta ambilkan air untuk wudu. Satu. Yang kedua, minta disiramkan waktu wudu. Yang ketiga, ya, fi ghaslil a'dha, minta dibasuhkan.
Nah, yang makruh ini minta dibasuhkan. Kalau minta nyiram, minta disiramkan, itu hukumnya menyalahi keutamaan atau khilaful aula. Kalau minta ambilkan air, atau yang jauh airnya minta didekatkan, atau yang di sumur minta dicidukkan, nah itu hukumnya mubah. Jadi hukum minta tolong untuk berwudu, pertama makruh kalau minta dibasuhkan. Jadi kita menahan aja, orang semua membasuhkan, ya, dibasuhkan wajah, orangnya sehat, makruh. Yang kedua, minta disiramkan. Nah, kita nadah aja lagi, atau bagian wajah orang nyiramkan dari atas, nah kita langsung ya usap aja lagi, meratakan air itu aja lagi, itu minta disiramkan. Ini hukumnya menyalahi keutamaan. Yang ketiga, mubah. Kapan hukumnya mubah? Minta didekatkan air. Nah, dekatkannya bisa airnya sudah ditimba, minta diparakkan, atau air masih di sumur tuh, minta dicibukkan. Nah, kesemuanya itu minta tolong. Sunnahnya tidak minta tolong, baik cidukkan air, menyiramkan, ataupun membasuhkan. Itu yang disebut dengan tarkul isti'anati. Jadi tidak minta tolong kecuali dalam keadaan tertentu. Misalkan uzur. Apa uzurnya? Dia sakit, kedehingkat cibuk banyu, kedehingkat ngangkat air nyiram ke wajah, uzur. Nah, kalau uzur memang tidak mampu, bukan lagi makruh, justru wajib minta tolong. Ada orang sakitnya kedehingkat berwudu, bukan masalah tidak boleh kena air, bukan, lemah, fisiknya lemah. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Ada orang stroke, kedehingkatnya kaku, tangan kiri kanan bisa bergerak, bangun kedehingkat, apa semuanya kedehingkat. Kalau kena air tidak masalah. Nah, ini bukan lagi makruh, bukan lagi sunnah minta tolong, tapi udah masuk derajat wajib. Bahkan kata Syekh Said Ba'shin, kalau ada orang yang memang tidak mampu ngambil air, tidak mampu nyiram, tidak mampu membasuh, wajib dia minta tolong dengan cara satu. Kalau ada orang yang mutabarri itu mau nolongi tanpa harus dikasih sesuatu imbalan, maka minta tolong sama orang tuh. Misalkan yang tidak mampu nih, orang tua yang punya penyakit, ya, misalkan enggak stroke tadi, dan anaknya ambilkan air, nyiramkan, basuhkan. Nggak ada, anaknya nggak ada. Ada anak tapi jauh, misalkan kawannya yang bantu seikhlasnya aja, artinya tidak berharap dikasih sesuatu, maka wajib dia harus minta pertolongan orang lain. Belum boleh lagi tayamum, karena dia tidak bermasalah untuk menggunakan air, cuman masalahnya kedehingkat mengambil banyunya, nyiramnya, basuhnya, cari orang lain. Dan ada jumpa ya, orang lain maklum lah, orang punya kesibukan juga, namun kada bupah ya, dia ngawan kedehingkat juga, nunggu 5 waktu nih, minta maaf aja Pak, minta maaf aja Bu, ulun kada kawa juga, walaupun tetangga ya, kada kawa juga ulun setiap kali sembahyang nunti ke rumah. Insya Allah kalau ada waktu kebetulan pas di rumah, iyau aja datang ya, tapi mun ulun kada ada di rumah ya, kada kawa ulun bulik di telepon, sekedar hanya mengutuhkan aja. Nah, itu kalau mintanya gratis. Kalau ndak ada yang mau,
gratis. Adanya mau mulai dari ngambil air, nyiramkan, bahkan mewudukan langsung mencucikan. Tapi berbayar 20.000 sekali wudu. Ngegawi lagi kawan kan, lumayan juga 5 kali wudu dalam sehari 100. Ya, misal. Tapi upahnya yang masuk akal juga. Namun 5.000 sekali wudu, 25.000. Libur kawan begawi misalkan nih, artinya ikhtiar untuk mendapatkan rezeki ini, nunggu orang nih supaya wudunya kita yang bantuin. Kalau 5.000 kayaknya banyak yang mikir ya. Kalau pas lagi senggang mungkin aman-aman aja, tapi kalau meninggalkan pekerjaan untuk ikhtiarnya mencari rezeki mungkin berat. Tapi kalau 20.000 insya Allah aja banyak yang sanggup nasi padang hari-hari. Nah, ya kawan, upala juga kan ya, daripada gawe yang berat-berat bagus wudu. Jadi kalau misalkan nih orang yang sakit tidak bisa menggunakan air ini mampu, wajib, asal upahnya masih masuk di akal. Kira-kira nih Pak Le, kalau orang mampu, kita bicaranya orang mampu Bang, dan syariat mewajibkan itu karena mampu. Misalkan kalau orang mampu sekali wudu 20.000, mahal pemurah atau sedang lah kayaknya. Ini bukan mewudukan aja, mengambilkan banyu, nyiramkan, langsung gosokkan ya, betul. Mungkin ada angkat-mangkat lagi. Nah, istinja udah masuk toh. Istinja lain lagi. Istinja lain lagi kisahnya. Bayar 10.000, bekami 5.000. Betarep. Nih kita kalau di kita misalkan gitu tuh 20.000 mahal murah. Sedang lah kayaknya. Karena syariat tidak mewajibkan kalau yang kada mampu. Mampu di sini apabila orang yang sakit ini atau orang yang uzur ini memiliki kelebihan harta cukup sagan makan minum seharian semalaman masih bersisa, maka dia punya kewajiban nih. Ulun ulangi lagi, orang yang mampu itu bukan berarti sugih, kaya raya. Mohon maaf lah, misalkan kelihatan dari rumahnya besar, usahanya di sana sini, ya banyak investasi hartanya. Ya. Nah, yang dimaksud mampu bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Mampu itu bila orang yang tidak mampu menggunakan air tadi, tidak bisa ngambil, nggak bisa ngangkat, tidak bisa membasuh, kalau dia memiliki kelebihan harta yang cukup untuk makan 1 hari 1 malam, masih ada sisanya, maka dia punya kewajiban. Itu disebut mampu, bukan orang yang harus berisi harta yang berlebihan banget, bukan. Itu sudah termasuk kategori mampu dan dia wajib nyewa orang. Amun atau kalau tidak ada yang mau gratis, kecuali upahnya kada masuk di akal. Nah, ini kada wajib lagi. Akunnya kawannya 100.000 sekali wudu. Oh, ini udah masuk akal nih. Masa iya yang mengambilkan air segayung, nyiramkan, kemudian anggaplah mindahkan orangnya ke tempat sholatnya, itu 100.000 kemahalan. Ya, itu kada masuk di akal. Nyamannya Bang 500.000 sehari semalam memudukan itu. Oh itu ya, sudah masuk akal. Nah sekarang kalau bicara orang tidak mampu, dia tidak mampu mengambil air, nyiram ke badan, bahkan membersih semuanya, pokoknya intinya tidak mampu wudu. Bukan tidak mampu karena airnya, ngambil air basuhnya tidak bisa karena itu tadi alasan sakit, misalkan anggaplah stroke. Tapi dia tidak mampu, orang yang hidupnya pas-pasan juga, ya makan sering dikasih, ya jadi kayak apa, kehidupannya pas-pasan, dia tidak punya kewajiban nyewa. Kalau ada yang mau wudukan gratis, alhamdulillah. Amun kada ada harus bersewa, dia tidak mampu nyewa, tidak apa-apa.
kada usah, tidak ada kewajiban untuk menyewa. Lalu kayak apa caranya? Ya, tayamum. Boleh. Nah, ini boleh dah tayamum nih. Boleh sudah bertayamum. Tapi kalau orangnya tidak mampu, berarti kategori tidak mampu, jadi pas-pasan sehari semalam tuh udah habis. Rezeki besok lagi urusannya. Nah, karena ketingkat punya usaha, ndak ada penghasilan, ndak ada kerjaan, ketingkat begawi lagi dah sakit gitu. Ya, ada pemasukan lagi sudah. Ngarap dari tangan-tangan hamba Allah yang berhati baik, yang perhatian aja lagi. Itu aja lagi harapannya, ada lagi yang lain. Nah, ini tidak wajib nyewa. Jadi cukup kayak apa? Dah, tayamum aja. Ya, tayamum. Tapi nanti suatu waktu dia sembuh, bisa menggunakan air, bisa nimba banyu, bisa membasuh badan seorang. Ya, sholat yang dilakukannya dengan tayamum tadi wajib diulangi. Wajib diulangi karena bersucinya tidak sempurna. Tapi kalau seandainya dia wafat sebelum sehat, la'allallah ayyafu anhu, maka harapannya Allah ampunkan dan Allah maafkan. Karenanya tetap sembahyang. Tapi bila punya kemampuan, sehat, dikasih Allah kesembuhan, ya mampu seperti biasanya wudunya, maka wajib diulang berapa kali, berapa hari sholat yang bertayamum tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan watarkul isti'anati illa li'udhrin, kecuali karena ada uzur. Nah, itu diantara contoh uzurnya memang tidak mampu tadi ngambil air, maka hukumnya wajib minta pertolongan. Jadi tidak boleh langsung tayamum, cari dulu pertolongan. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertolongan, ya baru tayamum. Kemudian yang berikutnya, wan nafdi, dan meninggalkan mengibaskan atau nyipratkan air. Dikibaskan gini, habis wudu, nah dikibaskan tangannya, betis dikibas-kibaskan, ya banyu itu ditendang-tendangkan habis wudu nih, ya. Kalau muka, nah kalau ngibaskan muka kan ngalih, nah wangi, ya. Makruh hukumnya. Jadi makruh mengibaskan air, ya. Watan shivi, dan begitu juga makruh juga mengelap. Sunnahnya tidak dikibas-kibaskan, sunnahnya setelah wudhu tidak dilap. Dah biarkan aja nya basah. Liannahu asarul ibadah, karena sungguhnya bekas wudhu itu adalah asarnya ibadah. Masa dihilangkan bekas ibadah tuh? Ya, jadi sekering-keringnya lah. Tapi tetap illa li'udhrin, kecuali kalau uzur. Misalkan dingin betul, habis wudhu subuh. Ya, kalau di kita ini masih dinginnya belum seberapa, dingin di kita ini belum seberapa. Tapi kalau daerah pegunungan emang betul dingin, menggigil kalau habis wudhu tuh. Ya. Jadi kalau misalkan dingin betul airnya, ya, maka tidak dimakruhkan. Atau panas betul, juga tidak makruh. Marah habis wudhu tuh langsung dilap. Ya, habis wudhu langsung dilap. Atau misalkan khawatir kalau anggota badan kita nih basah, mudah debu tuh nempel. Maka musim panas, musim kemarau, debu-debu di jalan tuh, ya, debu-debu najis, khawatir itu nempel, nah boleh dilap. Atau di kitab yang dulu, di Safinah dulu, ya, insya Allah sudah juga kita pernah jelaskan, kalau ada orang di anggota wudhunya tuh luka dan diperban, kan wudhu campur tayamum nanti. Anggota yang sehat itu dibasuh wudhu seperti biasa, tapi yang giliran bagian badan yang ada perbannya diganti dengan tayamum.
Nah ini kalau misalkan wudhu dulu misalkan, habis itu tayamum kan basah tuh, nah, boleh dilap, kada makruh lagi dilap karena mau tayamum. Jadi ngelap itu hukumnya makruh kecuali satu karena terlalu panas atau terlalu dingin, uzur. Yang kedua khawatir debu-debu najis itu lengket di badannya. Yang ketiga karena ingin bertayamum. Jadi mau hendak tayamum ya maka dilap, boleh dilap, maka tidak dimakruhkan. Tapi kalau bukan karena uzur, bukan karena alasan tersebut, maka hukumnya makruh. Cuman ya ada yang perlu kita ketahui, bila kita hendak ngelap jangan pakai baju, jangan pakai ujung kain, jangan pakai kain, jangan pakai ujung kain kita. Cari handuk, tisu atau kapas. Kenapa? Sebab mengelap bekas wudhu dengan pakaian itu menyebabkan kefakiran. Habis wudhu, nah aja pakai baju. Ya, atau ibu pakai mukena gelap. Atau kita nih pakai ujung tapi ujung sarung nunduk sedikit nah. Yurisul fakar. Itu semua bisa menyebabkan kefakiran. Jadi kalau mau ngelap cari handuk kah misalkan. Oh jangan pakai pakaian. Pakaian ke sarung ke walaupun yang tidak dipakai. Ya, pakai baju misalkan. Jadi kalaupun harus dilap karena alasan tadi dingin atau alasan-alasan yang lain, ya maka dianjurkan ngelapnya itu jangan pakai pakaian, ujung baju dan sebagainya. Karena itu tadi alasannya bisa menyebabkan kefakiran. Jadi tarkut tansyif, meninggalkan untuk tidak ngelap, maka hukumnya mubah, hukumnya sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sama kayak mandi, jadi tidak ngelap habis wudhu sunnah, begitu juga habis mandi. Ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali tadi alasannya dingin misalkan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat datang, sahabat ini datang membawa handuk. Ata bimindilin ba'da ghuslihi minal janabah faraddahu. Rasulullah utiya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibawakan handuk setelah beliau mohon maaf mandi junub. Faraddahu, beliau menolak. Lain mandi biasa, mandi ibadah. Kalau mandi biasa ada masalah dilap. Ya, mandi biasa kan hukumnya mubah. Tapi kalau mandi itu ibadah, nah basahnya itu ada asar bekas ibadah, maka jangan dihilangkan, sunnah. Kecuali dingin, subuh mandi wajib misalkan subuh, kada dilap, gigil lah, perlu gelitiran. Ngapa aja kada pakai handuk? Ya, makruh jadi lap, kata kedinginan. Jangan. Ada makruh lagi kalau dingin macam itu. Ya. Ini kalau misalkan kada sanggup, ya tidak apa-apa dilap. Tapi kalau misalkan tahan, sunnahnya tidak dilap. Bukan wajib malah, bukan wajib bu. Kada dilap itu bukan wajib, sunnah. Ya, kalau bisa ya dapat pahala sunnah. Tapi tidak juga dipaksakan. Artinya kalau memang mampu, ya maka lakukan. Namun yang kada mampu, misalkan dingin atau panas airnya, ya dilap, tidak masalah. Atau alasan-alasan yang lain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibawakan handuk, beliau tidak pakai, beliau menolaknya. Kemudian
Wa yuta'akkadu sannuhu fil mayyiti, dan dikuatkan kesunahan untuk mengelap, ya, itu pada mayit. Kalau mayit tidak masalah, justru dianjurkan habis mandikan mayit. Beda kalau habis mandikan mayit. Kalau habis mandikan mayit, sunnahnya dilap, dikeringkan supaya kain kafannya itu tidak basah yang bisa menyebabkan cepat rusak. Aslinya seperti itu, cuman kalau di kita kadekawa menghindari kain kafan kada basah, bebayai masukkan banyu. Ini daerah tanah tinggi, daerah dataran tinggi itu kan kering. Makanya sunnah mengkafankan itu sebelum mengkafankan dilap dulu mayitnya. Nah ini tidak apa, dilap dulu. Alasannya supaya kain kafan yang mau dikafankan ke mayit tadi supaya tidak basah. Alasannya kalau nya basah ancap rusak. Sampai segitunya diperhatikan. Ya. Nah itu sunnah malahan. Ya bahkan sangat-sangat dianjurkan kalau untuk mayit. Kemudian yang berikutnya, sunnah wudu yang berikutnya, wa tahrikul khatami, dan menggerak-gerakkan cincin. Amunnya bercincin lagi wudu tidak dilepas, sunnah pas basuh tangan tuh digerak-gerakkan, putar-putar atau majukan mundurkan, ya sunnah. Jika ia yakin kalaupun tidak diputar air bakal meresap, cincinnya longgar. Tapi kalau dia yakin kalau tidak diputar air tidak masuk, maka hukum mutar gerak-gerakkan cincin tadi bukan sunnah tapi wajib. Sebab bila tidak digerakkan air tidak masuk, cincinnya sempit, ya halus cincinnya. Ada cincin yang kenal-kenal biasanya kayak pangkap ini sempit, misalkan kalau cincin yang perempuan kan halus biasanya tuh, tidak kayak apa ikatnya tuh lebar. Biasanya kalau perempuan halus matanya tapi kenal, ya membubinian, namun kita ikatnya tuh tebal melebar. Nah itu kalau misalkan tidak digerakkan yakin air tidak tembus, hukum gerakannya wajib. Tapi kalau misalkan yakin tidak digerakkan pun air tetap meresap, sunnah digerak-gerakkan. Jadi kesunahan yang berikutnya tahrikul khatami. Kemudian sunnah lagi menggerakkan cincin, kemudian wal bada'atu atau wal bida'atu bi'a'lal wajhi. Nah ini juga pernah kita sampaikan ketika masuk rukun wudu yang kedua, basuh wajah. Basuh wajah itu sebenarnya bebas. Maksudnya bebas itu mulainya dari mana terserah. Mau dari pipi boleh, pipi kanan, pipi kiri, mau dari dagu boleh, atau dari atas silahkan, atau dari tengah langsung begini boleh. Cuman sunnahnya dari atas. Jadi memulai membasuh itu ya untuk wajah dari bagian atas. Nah siram dari ubun-ubun, dari dahi, siram dari atas. Sebenarnya kalau gini pun sah-sah aja. Gini kah, dari bawah ke atas kah, atau dari tengah langsung gitu kah, sah-sah aja. Cuman kada dapat pahala sunnah memulai membasuhnya. Jadi sunnahnya memulai itu dari atas wajah. Alasannya satu karena ngikuti sunnah Nabi, yang kedua bagian atas yang mulia, yang dimuliakan itu bagian atasnya, itu yang paling mulia ya. Jadi dua alasannya, karena mengikuti sunnah Nabi SAW, yang kedua bagian atas wajah itu yang paling mulia. Kemudian wafil yadi warijli bil asabi'i. Nah untuk nyuci tangan, basuh kaki itu sunnahnya dari ujung jari, lain dari sini ya, dari ujung jari, dengan alasan atau dengan catatan kalau kita wudhu sendiri ya, bukan disiram tapi wa fil yadi war rijli bil asabi'i wa yansubba alaihi ghairahu nasya'u khalqul musannif.
Fansabba alaihi ghairuhu, tapi kalau ada orang yang nyiramkan, bada bil mirfaq. Mun orang nyiramkan dari siku, kalau kita sendiri dari ujung jari. Tapi ini sunnah, bukan berarti syarat sah wudu, bukan. Mau dari sini, kamu dari sini, kamu dari tengah, sah-sah aja. Cuman sunnahnya aja tadi. Kalau kita wudu sendiri dari ujung jari, kalau orang yang nyiramkan dari siku. Kaki juga demikian, kalau kita sendiri dari ujung jari, kalau orang yang nyiramkan berarti dari kedua mata kaki. Bada fa in sabba ali ghairu bada bil mirfaq wal ka'bi wa dalkul adwi. Nah, itu untuk menyiram. Kemudian wadalkul udwi, sunnah yang berikutnya sekarang kan kita pakai keran. Kalau pakai keran kayak apa? Kalau pakai keran sama yang kedua tadi, fa in sabba alaihi ghairuhu. Namun pakai keran sama sunnahnya dari siku. Dari siku sunnahnya, bukan dari ujung sini. Jadi mun kita wudu pakai keran, ya itu ada di dalam kitab Al-Qalyubi. Kalau wudunya pakai keran, tidak dari ujung jari, walaupun kita sorang, jadi dianggap macam kayak orang nyiramkan. Kan disiram tuh ibaratnya, buka keran tuh keluar air, maka dari siku. Sunnahnya, namun dari sini tidak apa-apa. Sahih. Kaki berarti dari dua mata kaki kalau kita wudunya pakai keran atau orang nyiramkan. Ya, kecuali kalau kita sendiri, kita nyiram sendiri, ambil cibuk siram sendiri dari ujung jari, atau culuk ke sumur dari ujung jari, amun dari mata kaki ya pacarnya. Pasalnya menyelam dulu orang yang dulu kepala. Ya, dari ujung jari juga. Tapi kalau misalkan pakai keran atau disiram oleh orang lain, ya dari sini. Kalau untuk tangan, kalau kaki dari dua mata kaki bawa ke ujung jari. Nah, itu yang disunnahkan. Itu yang disunnahkan. Kemudian wadalkul udwi, menggosok anggota-anggota wudu. Yang dibasuh, bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh itu sunnahnya digosok. Yang paling afdal itu, yang paling sempurna itu sambil gosok sambil nyiram. Apalagi di belakang tumit, mohon maaf. Nah, ini sangat-sangat dianjurkan dan sangat diperhatikan. Apalagi, ada apalaginya lagi. Tambahannya, kalau orangnya gemuk. Karena di belakang tumitnya itu bisa mengkerut. Nah, mengkerut. Khawatirnya kalau tidak digosok, air itu tidak sampai belakang tumit. Ya. Jadi sunnah di mazhab Imam Asy-Syafi'i, basuh wajah, nah digosok. Kayak kita bersabun, nah sunnah digosok. Ya. Tapi kan lebih himatan kayak orang muhurut, gak ada bang. Ya. Gosok aja. Nanti tangan, ya, misalkan kita wudhu sendiri di bank dari ujung jari atau pakai keran, nah digosok. Kalau kepala diusap aja, kaki digosok lagi. Apalagi tadi di belakang tumitnya, nah digosok. Khawatir ada air yang tidak mengenai bagian daripada kulit luarnya. Nah, di dalam mazhab Imam Malik, gosok ini hukumnya wajib. Jadi kalau wudhu, kalau mazhab Imam Malik disiram aja kada sah. Walaupun airnya merata, tidak sah kalau cuma disiram, mesti nah digosok. Itu Imam Malik. Kalau mazhab kita siram, rata, dah lagi, sah sudah. Tapi sunnahnya, nah digosok. Jadi mazhab kita Imam Asy-Syafi'i yang menyebutkan gosok itu hukumnya sunnah. Sedangkan mazhab Imam Malik mengatakan wajib menggosok. Lanjutnya halaman 17.
wa dalkul udwi wa mashul ma'kain wal istiqbalu wa wad'ul ina'i an yaminihi in kana wasi'an wa alla yanqusa ma'uhu an muddin wa alla yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa li maslahatin wa alla yaltima wajhahu bil ma'i wa la yamsahar raqabata, menurut sebagian ulama. Artinya menggosok-gosok anggota wudu, mengusap bagian sudut mata, menghadap kiblat, meletakkan air yang diambil dengan cara diciduk di arah kanan jika memang wadah tersebut lebar. Air wudu tidak kurang dari kadar 1 mud. Tidak berbicara dalam seluruh prosesi wudu kecuali karena suatu maslahat. Tidak menamparkan air ke wajahnya, tidak mengusap leher. Nah ini nanti insya Allah kita sebutkan khilafnya. Jadi tadi sudah menggosok. Kemudian mashul ma'kain atau ma'kain. Ma'kain atau ma'kain itu nih, ujung mata yang ngarah ke hidung. Al-lihab kawannya ujung mata yang ngarah ke telinga. Ya, ini ma'kain, ini al-lihab. Jadi ujung mata yang ngarah ke telinga, ujung mata yang mengarah ke hidung, sunnah diusap. Nah, bila berwudu. Tapi kalau kita yakin ada kotorannya besar, kering lagi, namun kada diusap, kada tembus air, bukan sunnah lagi ngusap, hukumnya wajib. Terlebih lagi kalau kita bangun tidur, ya, wudu, anda sembahyang nih, nah itu jangan kada diusap. Sebab jar ulama, bila mana selesai wudu kita tengok besar tai mata di sini nih, pas ngaca, padahal udah wudu nih, besar tai mata, agak kering habulang, itu dimungkinkan kotorannya ada sebelum kita berwudu. Kalau dia diyakini air tidak tembus, mau kada mau ulangi berwudu, walaupun niat kada wajib lagi. Basuh dari mata nih, nah basuh, batu lanjut tangan, sap kepala, sap telinga, baru cuci kaki. Karena setelah wajah ini tidak dianggap, basuh wajahnya tidak sempurna, ada bagian yang tidak terkena. Basahin tang sininya gini jadi diam sudah. Kalau sininya udah rata, ya basuh yang bagian mata tadi, yang ada tai matanya tadi. Tapi cara ulama, kalau kita wudu yakin sadar waktu kita wudu, nah usap mata waktu wudu pas basuh wajah. Setelah wudu pas ibu masang mukena atau kita nih pak pakai peci, pakai baju berkaca ada depan cermin, ada tai mata, tidak perlu diulang lagi wudunya, karena dianggap kotorannya keluar setelah wudu. Anggap aja gitu, karena sudah, nah tadi udah bersih sudah. Makanya ini bukan wudu pas bangun tidur aja, setiap kali wudu sunnah. Nah, sininya. Kadang bisa juga kotoran mata tuh keluar walaupun kita tidak tidur, keringnya. Nah, sini. Itu kalau kering bahaya tuh bisa kada tembus. Ujungnya sini masih bagian luar kecuali dalam mata. Kalau dalam mata itu sudah dianggap bagian dalam dan tidak wajib dibasuh. Nah, jadi sunnah mengusap tuh bagian ujung mata yang mengarah ke hidung dan ujung mata yang mengarah ke telinga. Kemudian yang berikutnya wastiqbalul qiblati, dan sunnah juga ketika berwudu itu menghadap ke arah kiblat. Ya kalau memang memungkinkan. Tapi kadang kan wadah kita, ya tempat wudunya karena mungkin lahan tidak besar, ngalih hendak mulai yang hadap kiblat. Adanya di samping masjid, arahnya kada menghadap kiblat pulang, bisanya membelakangi, ya tidak masalah. Ini kan bukan perkara wajib. Ya, kalau memang memungkinkan, ya alangkah bagusnya bikinnya itu ngarah menghadap ke arah kiblat. Kalau kada memungkinkan, ya tidak masalah. Cuman kan dapat pahala sunnah aja. Kenapa harus menghadap ke arah kiblat? Li'annahu asyraful jihad, karena kiblat itu arah yang paling baik, arah yang paling mulia. Makanya sunnahnya
menghadap ke arah kiblat. Dan sunnah juga, ini tambahannya. Kalau di kitab kita kan sunnah ngadep kiblat dah. Sunnah juga, jadi sepanjang wudhu kita ngadep kiblat dan dalam keadaan duduk. Ma'al julusi fi mawdi'in la yusibuhur rasyash. Disertai ya selain ngarah ke arah kiblat dari awal wudhu sampai akhir wudhu, beserta duduk di tempat yang kiranya tidak mengenai cipratan air. Ada sebahagian dah kita lihat di masjid-masjid dan di surau-surau wadah wudhu itu ada tempat duduknya. Nah, ini sunnah nih. Ya. Cuman kada jauh, parak banget, agak jauh lah sedikit. Ya. Tujuannya ya duduk itu supaya tidak mengenai cipratannya juga. Kemudian yang berikutnya wa wad'ul ina'i an yaminihi in kana wasi'an. Meletakkan wadah air yang kita ambil pakai cidukan tadi di arah sebelah kanan kita. Kalau tempatnya memang luas, hendak di sebelah kanan. Ya. Meletakkan wadah air yang diambil dengan cara diciduk di sebelah kanan, di arah kanan jika memang wadah tersebut lebar. Jadi kalau kita posisikan, ya misalkan bak ember, hendak di sebelah kanan kita, berarti kitanya di sini. Ya, kalau memangnya wadahnya luas, ya, hendak di sebelah kanan. Nah, itu juga sunnah. In kana wasi'an, apabila tempatnya itu luas. Bihaitsu yaghtarifu minhu. Kemudian yang berikutnya, wala yanqusama'uhu, dan sunnah juga air yang kita pakai untuk berwudu itu tidak kurang dari 1 mud. Nah, ini ikut sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ya wudu itu kemarin bisa kita ya pakai 1 air gini pun bisa dan sempurna. Kumur 3 kali, basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, bisa kita minimkan tuh sebenarnya bisa pakai ini. Cuman kalau ini terlalu sedikit. 1 mud itu pendapat yang ihtiyat, pendapat yang hati-hati, itu kalau diisi beras muat 7,5 on. 1 mud tuh. Tapi ini ihtiyat, sebagian ulama bilang kada sampai 7 on, 6 koma. Jadi secanting yang kira-kira muat 7,5 on, itu pendapat yang hati-hati, sama kayak kita bayar zakat fitrah. Jadi bayar zakat fitrah itu 7,5 on kali 4. Berapa kilo? 7,5 on, 7,5 on, 1,5 kilo leh. Ya kan? Nah, berarti kali 4 mud kita zakat fitrah itu berarti 3 kilo. Amun canting atau kaleng susu yang biasa buat canting 4 canting itu 1 kilo itu kehalusan, berarti banyaknya lagi. Ya, tambahin lagi dari segitu. Sebenarnya kalau mau itu segini pun udah cukup. Jadi alasannya ittiba'an bin Nabi, ikut sunnahnya Nabi SAW, karena Nabi wudunya 1 mud. Jangan kurang dari 1 mud. Walaupun kita bisa membagi air tuh sehingga wudunya sempurna, kada ada yang dikurangi. Basuh anggota-anggotanya wudu misalkan tetap 3 kali. Nah, cuman jangan terlalu sedikit banget. Sunnahnya, ya sunnahnya. Amunnya banyunya sedikit jangan pulang. Ya, banyak-banyaknya. Kalau misalkan bisa kita mampu memilih, ya airnya cukup, ya jangan terlalu banyak. Jangan juga terlalu sedikit. Wudunya Nabi itu 1 mud, mandinya Nabi 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud isinya. Berarti kalau hitungan wadah tadi kalau dibuat di beras muat 3 kilo.
Wah 3 kilo tuh seember yang gayung hitam tuh ada enggak? 3 kilo yang biasa cibuk banyu yang ada pegangan besi itu. Ada gak 3 kilo itu? Lebih lah. Bisa 5 kiloan mungkin tuh. Ya, berarti kalau satu saat tuh ya ada saat seember tuh. Mandi tapi dan sempurna sama sunnah-sunnahnya itu mandinya Rasulullah SAW. Kita kayaknya ada mayu. Ada can itu bayu basubira gitu kan. Belum apa lagi baru istinjanya lagi. Nya mukadimah mandinya basuh itu tangan basuh habis deh. Ya. Tahunya nanti nih sekarang kan kita kayaknya belum bisa. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita nih selalu ya diberikan kemudahan air nyaman. Cuman tetap harus diminimkan. Jangan berumpah ya orang banyak berumpah-umpah pakai banyak apa bahasa Indonesia berlebihan. Ya, boros menggunakan air. Suatu waktu mungkin nanti jumpa entah di rumah kan entah di mana kan di pertengahan jalan kah air tuh minim. Nah kalau kita udah tahu ilmunya selu kita banyu ini paning kawan debu tuh aduh jaga banyu debu tuh padahal ini megang tangan nih buat botol besi banyu nih apalagi hendak mandi ya air segini bisa bertiga ya kalau kita minimkan ya tapi kalau ini pasnya 1 orang lebih lah. Karena kalau dihitung-hitung 7 on setengah nih ada 7 on setengah muatnya kalau beras. Udahlah. Jadi pokoknya 1 mut itu kalau hitungan beras, hitungan hati-hati kalau zakat fitrah 7 mata setengah atau 7 on setengah. Ya. Memang ada sebenarnya ukurannya, cuman ulun kada terbeli belum. Mut. Ya, abah ada bisi. Nah, kayak apa kenalnya, Pak? Suah ngitung abah 4 mut tuh berapa kilo? Hampir 3 kilo lah. Memang ada beda pendapat, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan amun kita berzakat fitrah supaya kada ragu lagi paskannya 3 kilo. Sebenarnya kalau hitungan pas dah sampai 3 kilo, tapi supaya kada ragu lagi, dah khawatir lagi, paskan aja 3 kilo. Jadi orang bahari itu ikut pendapat yang hati-hati itu. Orang bahari nyambat berzakat fitrah itu 1 gantang. Nah segantang itu ditimbang 3 kilo 12 canting 4 canting itu kan sekilo ya 12 dibagi 4 3 nah 3 kilo orang bahari itu nah, itu pendapat ihtiyat ya bukan berarti yang di bawah itu kada sah bukan ini pendapat hati-hati bukan hitungan pas supaya kada ragu lagi kalaupun inya lebih niatkan aja sedekah ada masalah yang bahaya itu punya kurang ya punya kurang nah itu tanggung jawab kita. Nah jadi sunnahnya ketika wudhu itu airnya jangan terlalu sedikit alias kurang dari 1 mud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila 5 amdad wa yatawadda bil mud. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan air 1 sa' sampai 5 mud, berarti 1 sa' lebih. 1 sa' lebih 1 mud. Kemudian wa yatawaddau bil mud. Kalau beliau wudu cuman dengan air 1 mud. Ada sudah praktekkan Mbak di rumah secicibuk? Namun belum coba dirasakan kayak apa. Sudah telah tahu ilmunya dan pernah mempraktekkan insya Allah lengket. Supaya menimbulkan yakin nih. Ya, secibuk yang berpegangan tuh. Nah, kurang lebih segitulah. Nah, coba wudhu kayak itu. Hendak guring kah? Belum praktekkan nih. Nah, minimkan air. Jadi kada ketahuan sudah nggak wudhu tadi aja. Biasanya brau, nyabu wudhu itu kedengaran kan? Kalau kada berbunyi lagi masuk ke WC itu ada lagi nih. Umpah-umpah banyak berlebihan boros menggunakan air. Sekalinya buat udah wudhu, sampai sembahyang. Masya Allah. Ya. Biasanya kedengaran bang. Dari luar sampai ke ruang tamu, basuh betisnya, sampai keluar cipratannya tuh dari kamar mandi. Nah, jadi tidak kurang dari 1 mud. Kemudian wa alla yatakallama fi jami'i
wala yatakallama, dan sunnah juga ketika berwudu itu tidak berbicara kecuali kalau untuk maslahat, untuk kebaikan. Untuk kebaikannya misalkan ya ada orang kada bisa berwudu sambil ngajarkan, sambil basuh wajah, sambil nih kalau basuh wajah itu batasnya sampai segini, ngajarkan anaknya, nah, itu tidak masalah, kada makruh kada ya. Tapi kalau bukan untuk itu jangan berunding sambil wudu kayak Pak Bar tadi ya, mantap lah ya, sadang lah aja kawan ya. Di mana tadi ya, macam-macam merunding, misalkan esok kemanaan kita ya, malam ini tulah kan lah pengajiannya, pisinnya berunding sepanjangan wudhu, nah itu makruh ya, karena kan ada maslahatnya, atau bahkan wajib ya. Kalau misalkan ngajarkan tadi sunnah hukumnya, sambil wudhu sambil ngajarkan, marah sambil berbandir tidak masalah, sunnah. Ada kalanya wajib, seperti apa? Kan ra'a a'ma yaqa bibi'rin, ada orang buta, orang butanya kan udah tahu patokannya cuman misalkan tongkat ya, jalan menuju ke sumur, menuju ke sungai ya, membahayakan dirinya, sambil berwudu sampaikan ke orang, was stop, di depan ada ini, di depan ada itu, boleh, wajib hukumnya, jangan didiamkan. Ini mau berpandir makruh, pulangnya marah ya, ukur ke sumur dulu aja, kada talah berwudu kada berpandir, wajib itu berdosa kita. Kalaupun lagi wudu, kalau kita tidak negor, berdosa kita, karena itu bisa mencelakakannya, bisa membahayakannya. Jadi dilihat situasi lah. Kalau untuk kemaslahatan, untuk kebaikan ya, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang membahayakan, maka hukumnya wajib. Alla yatakallama illa limaslahatin. Jadi sunnah untuk tidak berbicara. Kenapa? Sebab kalau sambil berpandir otomatis kada khusyuk, kada fokus lagi wudunya tuh. Bilanya sambil berwudu, sambil berpandir, sampai kada ingat lagi, tadi sampai mana aja basuh, ingat lagi ya. Jadi makanya tidak dianjurkan berbicara ketika berwudu. Wala yaltima wajhahu bil ma'i, dan hendaknya tidak menamparkan air ke wajahnya. Maksud gini, bil banyu pak gitu, makruh. Udah ambil air, siram biasa aja, jangan disiramkan gitu berkejutan ya. Jelas baju basah juga ya. Wala yaltima, dan hendaknya tidak menamparkan air ke wajahnya. Kata Imam An-Nawawi, begitu juga Imam Al-Ghazali menyebutkan menampar-namparkan air ke wajah itu hukumnya makruh. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah, diantaranya Imam Az-Zarkashi. Beliau mengatakan sunnah menampar-namparkan air ke wajah. Tapi Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali menyebutkan hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya, wala yamsahar raqabah. Nah ini khilaf antara beberapa ulama tentang mengusap punuk setelah mengusap telinga. Kita kan habis mengusap kepala, usap telinga. Nah imbah itu ada sebagian yang melakukan yang maksudnya ya. Kata Imam An-Nawawi ya, ini hadisnya dhaif, sangat lemah. Dalam hadis apa bunyinya? Mengusap punuk itu aman minal ghil. Orang mengusap punuk ini aman dari belenggu nanti di hari kiamat. Tapi Imam An-Nawawi ini hadisnya lemah ya. Lalu jadi Imam An-Nawawi bilang kada sunnah. Jadi yang kitab ini ngikuti Imam An-Nawawi. Nah Imam Al-Ghazali seperti yang kita baca ya di malam Senin, kitab Bidayatul Hidayah, justru ngusap punuk. Jadi habis usap kepala, usap telinga, habis itu sebelum kaki, 3 kali juga sunnah. Jadi Imam Al-Ghazali sunnah.
Ya, di antara ulama kita yang mempraktekkan Habib Umar bin Hafid. Beliau pas wudu, pas habis ngusap telinga, nah ngusap penuh. Ya, namun yang kada biasa sesekali anda makai itu berarti ikut Imam Al-Ghazali. Namun yang kada makai itu berarti nyempat Imam Nawawi. Jangan bermusuhan. Kayak Imam Nawawi lah ya. Oh, haratnya yang marahin aku Imam Al-Ghazali. Ya, ya enggak apa-apa. Ada yang makai, ada yang kada, ya terserah. Yang jelas kita tahu dah nih. Ya, dua-duanya nih ulama besar, bukan sembarangan. Jangan kita nyalahkan. Ya, yang kita nyalahkan kita siapa kalau nyalahkan? Imam Al-Ghazali, ulun ulang lagi, yang mengatakan tidak sunnah Imam An-Nawawi. Kata Imam Al-Ghazali, ya sunnah. Jadi ngusap punuk khilaf antara Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Imam An-Nawawi bilang tidak sunnah. Kemudian Imam An-Nawawi bilang tidak sunnah, Imam Al-Ghazali bilang sunnah. Wa aktsarul mutaakhir muqalliduna lahu. Tapi kebanyakan ulama akhir-akhir zaman ngikutnya, bertaklidnya kepada Imam An-Nawawi. Makanya jarang kita melihat orang buduna. Bila imbang ngusap telinga itu langsung bersih saya lagi. Ada apa-apa juga. Mau kita hendak umpat Bang Imam Al-Ghazali, ya enggak masalah. Cuman kata Syekh Mahfud At-Turmusi, Termas, ulama-ulama akhir-akhir zaman banyak mengikuti pendapatnya Imam Nawawi. Yang masalah ini, yang masalah ngusap punuk nih. Ya. Artinya ketimbang Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali bilang ya sunnah. Bahkan balqala An-Nawawi, Imam An-Nawawi innahu bid'ah. Berarti kada suah dilakukan oleh Nabi. Mengusap punuk jari Imam An-Nawawi, ya bebas saja, ulama mereka punya dalil, namun kita aja yang jangan. Ya, nah, kita kada punya dalilnya. Imam An-Nawawi tidak menyalahkan Imam Al-Ghazali, tapi beliau mengatakan bahwa mengusap punuk itu termasuk bid'ah. Bid'ah itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan setiap bid'ah itu dihukumi sesat. Setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu hukumnya sesat, dan setiap yang sesat itu neraka. Nah, terlalu gampang banget. Jadi dilihat dulu bid'ahnya bid'ah apa. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah itu yang baik, ada bid'ah itu yang kada baik. Kalau semuanya bid'ah kada boleh, kita zakat kira-kira pakai apa zakat fitrah? Pakai apa kita? Gandum atau beras? Kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai beras atau gandum? Iya juga kan? Anggaplah dulu gandum lah, karena daerah Tandus, daerah Timur Tengah, daerah Madinah, Mekah sana. Ya, sebab orang dulu tuh makannya gandum, kurma, gandum. Nah, lalu kita berani-beraninya zakat fitrah pakai beras. Apakah itu bukan bid'ah? Nah, panjang lagi kisahnya, mau ke situ pulang. Dari lagi. Jadi kada setiap, tidak setiap. Ya, memang bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi tidak setiap bid'ah itu yang ponisnya neraka. Pasai kita perjalanan, kalau kada berkuda aja lagi kita ke majelis nih, jangan berkuda lagi. Kayak kuda, kayak unta, kuda, atau berjalan betis. Intinya panjang lah kisahnya itu, kita kada membahas masalah itu. Yang jelas ya, antara Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi berbeda pendapat tentang masalah mengusap punuk. Jari Imam An-Nawawi kada sunnah, jari Imam Al-Ghazali sunnah. Kemudian yang berikutnya wa yaqula ba'dahu, insyaallah di kajian yang akan datang. Jadi doa setelah wudu. Mudah-mudahan kita hafal nih doa ini nih. Karena ini doa ini bila dibaca setelah wudhu, catatan pahalanya tuh disimpan langsung. Kalau ibarat kita tuh dikasih stempel atau di materai lah, tanda tangan, buah materai. Dan pahala yang sudah distempel tadi tuh
bakal dikasih dan diperlihatkan di akhirat. Kada bakal terhapus. Tak bakal terhapus tulisan pahalanya itu. Sampai nanti kita diperlihatkan di akhirat. Nih, pahalamu baca doa. Baca doa habis wudu. Lalu kata ulama, nih apa gambarannya dulu untuk kita nih minggu depan